Korea Utara, yang merupakan negeri di semenanjung Korea dengan ideologi komunis kecilnya, memang penuh dengan cerita dan hal-hal yang unik dan menarik untuk dibahas. Dalam video kali ini, kita akan membahas kabar terupdate Korut dan pastinya menarik, kita simak. Maaf bagi yang salah kamar. Yang pertama, dihantam krisis pangan, pemerintahan Korut justru ajak warganya tonton kartun terkait bahaya makan berlebih dan bahaya obesitas, seperti yang dilansir suara.com dan Sindonews. Diketahui, pada bulan Juni, Kim Jong-un mengatakan secara terbuka bahwa negaranya menghadapi krisis pangan yang parah. Pada Sindonews, stasiun televisi Korut menayangkan kartun yang memperingatkan anak-anak terhadap obesitas dan makan berlebihan. Sayangnya, kartun tersebut ditayangkan di tengah krisis pangan parah yang melanda negara itu. Ini bukan pertama kalinya kartun digunakan oleh Korut untuk mengarahkan warganya. Serial lama yang berjudul Skor and Hagehok ditayangkan dari tahun 1970-an hingga 2010-an, menampilkan karakter hewan yang dilengkapi dengan peralatan militer untuk mempertahankan tanah air mereka dari penjajah. Kartun ini secara luas dianggap sebagai propaganda militer. Suara.com, Korea Utara menayangkan kartun tentang bahaya makan berlebihan yang isinya memperingatkan anak-anak tentang resiko obesitas. Kartun itu berisi klip tentang dua gadis yang berjalan-jalan di kota selama musim dingin. Salah satu dari mereka menegur temannya yang lebih gemuk karena ingin pulang naik bus, meskipun berat badannya menunjukkan dia harus lebih banyak berjalan kaki. Pada Kompas.com, Korea Utara melarang warganya membahas penurunan berat badan Kim Jong-un dan mengatakan kepada orang-orang bahwa gosip adalah tindakan reaksioner. Otoritas pemerintah negara itu bersikeras bahwa penguasa otoritasnya sehat dan hanya makan lebih sedikit demi negara. Apalagi negaranya sedang bergulat dengan kekurangan makanan yang parah. Spekulasi tentang kesehatan Kim dimulai setelah foto-foto menunjukkan Kim terlihat semakin kurus setelah ia tampaknya kehilangan hingga 20 kg awal tahun ini. Namun, upaya untuk meredam gosip tentang berat badan Kim gagal. Menurut Radio Free Asia atau RFA, sumber mengatakan unit pengawas lingkungan Korea Utara telah membuat pernyataan resmi yang memperingatkan orang bahwa diskusi tentang kesehatan Kim dilarang. Unit pengawas Korea Utara juga mengatakan penurunan berat badan secara tiba-tiba bukan karena masalah kesehatan, melainkan karena dia menderita dalam kesendirian demi negara dan orang-orang dalam krisis, kata sumber anonim itu melansir Daily Mail pada Jumat. Kompas.com, Korea Utara disebut tidak menjawab panggilan yang dilakukan Korea Selatan di jalur telepon siaga. Kabar itu muncul beberapa jam setelah Kim Yo Jong, petinggi sekaligus adik Kim Jong-un, mengecam latihan militer gabungan Seoul dan AS. Latihan perang itu kembali menaikkan tensi dua Korea yang beberapa pekan sebelumnya sepakat memulihkan jalur komunikasi. Kim Yo Jong yang termasuk pejabat tinggi Korea Utara menyatakan mereka akan mempersiapkan serangan pencegahan. Secara teknis, dua Korea masih terlibat perang karena konflik pada tahun 1950 sampai tahun 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Seperti yang dilansir Republika, Korea Utara dilaporkan sedang menyelidiki sejumlah siswa sekolah menengahnya yang kedapatan bernyanyi dan menari dengan lagu grup K-pop BTS. Dilansir Korea Bo pada Jumat, sebuah sumber di Provinsi Pyongyang Selatan menyatakan para siswa tersebut adalah peserta pelatihan Red Youth Guard di negara sosialis itu. Red Youth Guard merupakan organisasi pelatihan militer remaja. Saat istirahat, para siswa itu kedapatan mendengarkan lagu BTS Blood, Sweat and Tears di pemutar MP3 dan mengikuti liriknya. Sebuah cabang lokal Partai Pekerja Korea Utara dan Keamanan Negara diberitahu bahwa sejumlah kader Red Youth Guard telah mendengarkan lagu BTS. Para siswa tersebut sedang diselidiki karena diduga terlibat dalam pelanggaran regulasi tentang ideologi dan budaya reaksioner di bawah undang-undang yang disahkan oleh pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada Desember 2020. Warga negara yang kedapatan memiliki atau menonton konten hiburan Korea Selatan akan dijatuhi hukuman 5 tahun hingga 15 tahun jika bekerja paksa. Selain itu, warga negara yang ketahuan berbicara, menulis, atau bernyanyi dalam gaya Korea Selatan dapat menghadapi kerja paksa hingga 2 tahun.
5. Korea Utara eksekusi 10 orang karena gunakan telepon kontak dunia luar. Suara.com, Korea Utara telah secara terbuka mengeksekusi setidaknya 10 orang yang tertangkap menggunakan jaringan telepon seluler China untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, melarang warganya mengakses jaringan seluler dari negara tetangga, China. Hal ini untuk menghentikan mereka berbicara dengan pembelot dan mengakses informasi luar di luar kendali rezimnya. Dikatakan sekitar 150 warga Korea Utara ditangkap setelah partai yang berkuasa di negara itu dan polisi rahasia meluncurkan aturan baru yang melibatkan pengawasan rahasia pada Maret lalu. Nah, demikian video kali ini, semoga terhibur. Maaf bagi yang salah kamar. Meskipun salah kamar dijamin kerasan, maka teruslah dukung channel kami agar terus berkembang. See you!